Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Ika Rostianti, Ketua DBOKC FSPTSI. Hari ini saya ada di kantor DBOKC FSPTSI daerah Tebet, Jakarta Selatan, yang juga kita jadikan sebagai sekretariat acara Jambore Pengemudi Nasional. Jadi buat teman-teman yang berada di sekitar Jakarta Selatan Tebet, itu boleh merapat. Nanti di sini ada Mbak Ainun sama Mas Heri. Oke, sekarang saya sedang bersama Direktur Program DBOKC FSPTSI, Mas Erwin. Mas Erwin ini bolos kerja ya? Enggak, udah selesai. Udah selesai. Oke, Mas, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Saya mau tanya nih, pendapatnya Mas Erwin sebagai salah satu pendiri DBOKC FSPTSI atau penggagas, gimana menurut Mas Erwin terkait sepak terjang teman-teman komunitas pengemudi gitu? Penilaian atau pandangannya Mas Erwin? Kan komunitas nih gimana ya, iklimnya nggak jelas ya Mas ya. Hari ini jadi kawan, besok jadi lawan. Nah itu menurut pandangan Mas Erwin itu gimana? Oke. Jadi gini, karena kita kan di BOKC ini kan baru ya, di dunia pengemudi ini. Kita sebagai organisasi yang ya semur jagung ya, tapi saat ini kita sudah mempunyai pengurus yang sangat solid ya, yang sangat militan ya, yang mana mereka sudah dahulu berkomunitas dan sangat lama sekali ya, bahkan mungkin lebih tahu mereka dari kita mengenai dunia pengemudi. Tapi seiring berjalannya waktu, hukum alam itu akan berlaku, mana teman-teman di komunitas ini yang benar-benar dia fokus untuk memperjuangkan kepentingan profesi pengemudi, mana yang hanya ikut-ikutan dan mana yang hanya dia cuman mencari aman ya. Ada yang juga memperjuangkan kepentingan sendiri ya? Oh iya pasti. Jadi gini, banyak sekali di luar sana mungkin ya yang kita lihat juga, yang mereka berargumentasi atau menunjukkan diri, tapi bukan untuk kepentingan pengemudi banyak. Jadi mereka lebih mementingkan kepentingan individu atau golongan, gitu kan ya. Nah, di sini DBOKC sendiri, bahwa kita mendirikan DBOKC ini semata-mata bukan karena DBOKC-nya, tapi kita melihat profesi pengemudinya. Itu yang akan kita ya kan. Siapapun mereka ya, teman-teman yang satu misi dan visi, satu tujuan dengan kita, walaupun berbeda bendera, berbeda rumah, tapi sama-sama memperjuangkan hak dari pengemudi. Ayo, gitulah. Itulah DBOKC. Gitu. Jadi, kalaupun ada teman-teman yang emang dia merasa sudah jago atau sudah hebat ya kan dengan rumahnya sendiri, ya silahkan. Gitu. Kita tidak akan pernah DBOKC ini merasa gimana, kita tetap berjalan bersama-sama ya. Oke, Mas, aku mau tanya, menurut Mas Erwin nih, perlu nggak sih fanatisme terhadap komunitas atau organisasi yang kita ikutin gitu? Kalaupun perlu, fanatisme seperti apa, dan sebaiknya yang tidak tuh seperti apa gitu? Oke. Dalam hal fanatisme ya, sebenarnya gini, kembali lagi ke individu dari para penggiat ya, di dunia pengemudi ini. Kita sudah tahu lah siapa-siapa yang benar-benar militan di dunia pengemudi ya. Mereka akan fanatik dan mereka akan militan di satu tempat yang emang benar-benar menurut mereka ini benar. Ya kan? Jadi memang perlu, sangat perlu sekali. Karena apa? Ketika kita sudah melangkah dan bergerak, itu tidak boleh setengah-setengah. Bismillah, kita niat ikhlas dan tulus untuk kepentingan yang kita tuju, udah. Fanatisme di sini maksudnya gini kali ya Mas ya, dalam artian kalau kita nggak fanatik, itu artinya kita nggak yakin sama apa yang kita bela. Betul. Ya, sama apa yang kita kerjain. Betul. Jadi menurut Mas Erwin, kalau kita udah ada di satu perkumpulan atau komunitas, ya kita harus militan sama komunitas atau organisasi yang kita ikutin. Gitu. Berarti kalau kita tidak yakin, ya artinya kita masa bodoh sama perkembangan
organisasi tersebut gitu ya. Tetapi fanatisme nggak harus buta ya. Oh enggak. Nggak harus buta ya. Jadi jadi petantang petenteng gitu kan, arogan terhadap komunitas atau perkumpulan yang lain gitu ya Mas ya. Iya, nggak boleh seperti itu. Ya. Itu juga nggak boleh ya. Jadi fanatisme di sini ketika teman-teman meyakini sesuatu ya yang menjadi harapan dan tujuan mereka wajib fanatisme di situ, mereka wajib militan di situ gitu. Tapi dalam hal sisi positif ya. Dan walaupun mereka fanatis dan militan, tidak boleh ketika ada yang berseberangan atau tidak sepaham ya, tidak boleh menjelekan, tidak boleh arogan, tetap sebisa mungkin bersikap bahwa ini tujuannya untuk semua. Ya. Berarti gini, kalau misalkan kita fanatik atau kita militan terhadap lampunya mati sebentar. Kalau kita misalnya militan terhadap organisasi atau perkumpulan kita pasti kan membela, bukan membela ya, tetapi memperjuangkan komunitas kita, gitu kan. Kalau kita militan terhadap komunitas kita aja sama yang berseberangan nggak boleh arogan, betul ya. Terus nggak boleh semena-mena. Nah sekarang pertanyaannya gimana nih Mas? Kalau ada anggota komunitas, jangankan sama yang berseberangan, sama komunitasnya sendiri aja dia tidak militan, malah suka membuka aib komunitasnya sendiri, itu pandangan Mas Erwin gimana tuh? Harus dinyahkan nggak tuh orang kayak harus gini? dikeluarkan. Kenapa? Harus dikeluarkan. Itu akan jadi benar. Kenapa? Ya. Orang yang seperti itu dia tidak berniat untuk benar-benar berkomunitas. Visi dan misi dia tidak jelas. Dia hanya follower. Di mana dilihat sama dia, oh ini oke, dia ikut ke situ. Ketika ini udah nggak oke, dia ikut lagi ke yang lain. Ya. Berarti dimanapun dia berada, dia cuma jadi jamur ya, jadi penalu ya. Dan yang seperti itu tidak bisa ditempatkan di satu organisasi atau komunitas yang memang bergerak secara profesional. Karena apa? Itu akan menjadi benalu. Ya, itu harus dikeluarkan. Karena dia tidak punya visi dan misi yang jelas. Dia sendiri aja nggak yakin sama komunitas yang dia ikutin, sama organisasi yang dia ikutin, gitu ya. Nah, jadi harusnya orang-orang kayak gitu nggak usah dipelihara di organisasi. Betul, nggak usah. Tuker aja sama sembako gimana? Gini, gimana dia akan berjuang untuk mengembangkan organisasi atau komunitas sebagai rumah dia bernaung, ya. Kalau dianya sendiri tidak membanggakan apa yang menjadi rumahnya dia, ya kan? Malah dia membanggakan orang lain, gitu kan. Tapi dia mempunyai rumah sendiri itu tidak dibanggakan. Gimana dia mau mengembangkan rumah tersebut? Iya. Kalau Anda tidak bangga terhadap diri Anda sendiri, tidak bangga sama rumahnya Anda, gitu kan? Karena ada pepatah rumput tetangga lebih hijau gitu. Jadi ya selamanya Anda tidak akan punya rumah. Kenapa? Karena Anda selalu kepengen punya rumahnya tetangga. Gitu. Begitu rumah tetangga itu jadi rumah Anda sendiri, Anda nggak bangga. Jadi terus aja nyari rumah tetangga. Menurut saya orang seperti itu kayak bunglon ya. Nggak tahu aja tetangganya nggak punya rumput. Ya, jadi itu seperti bunglon di mana dia berpijak. Di situ dia membenarkan atau mengapresiasi atau mensupport pada saat dia di tempat tersebut. Dia lupa dengan tempat sebelumnya. Iya, jadi itu dinamika Mas ya, dinamika dalam berorganisasi, berkomunitas dan perkumpulan. Ya kalau perubahan iklim sih udah nggak kaget ya, hari ini kawan besok lawan atau sebaliknya gitu. Tetapi tadi Mas Erwin bilang jika dikerjakan dengan hati yang tulus dan kita memilih jalan yang lurus, kita itu tidak akan pernah takut menghadapi siapapun, kapanpun, dimanapun. Jadi sebelum saya selesaikan perbincangan santai hari ini, tadi apa Mas? Kalau Anda tidak bisa membanggakan di mana tempat Anda berada, di mana tempat Anda bernaung, saya rasa Anda harus enyah gitu ya. Kalau Anda tidak bisa membanggakan apa yang menjadi tempat Anda bernaung, ngapain Anda ada di sini gitu? Anda pindah aja ke tempat yang bisa Anda banggakan gitu. Kalau di DBOKC nanti sikapnya gitu aja Mas ya. Oh iya. Kalau Anda ada di dalam DBOKC tapi Anda tidak yakin sama DBOKC, cuma coba-coba, cuma ngetes. Anda siapa? Ngetes DBOKC ya kan? Jadi sebaiknya Anda tidak berada di DBOKC, cari tempat yang lebih pas untuk Anda, yang bisa Anda banggakan. Karena percuma Anda di DBOKC, Anda juga nggak bangga sama DBOKC buat apa? Gitu kali ya Mas? Betul.
Oke, pesan terakhir Mas. Pesan terakhir dalam video ini bukan pesan terakhir dalam hidup. Ya, jadi gini, untuk kawan-kawan komunitas atau para penggiat dan penggerak untuk kesejahteraan profesi pengemudi di Indonesia ini, Di luar bon itu ya, parkir. ketika kita sudah punya satu tujuan dan kita niatkan bahwa kita ingin membela, kita ingin menghantarkan kawan-kawan seprofesi ini untuk ke arah yang lebih baik. Bismillah. Kita harus mantap. Jangan sampai di tengah jalan kita menjadi bunglon. Iya. Ya. Karena sampai kapanpun ketika kita bersikap seperti itu tidak akan pernah sampai apa yang kita tuju, gitu ya. Jadi ketika kita sudah meniatkan sesuatu, ya, Bismillah, fokus di situ, fanatis di situ, ya. Selama itu menurut kita baik dan menurut kita ini masuk logika, militan di situ. Oke, Bu Bendung, tolong tadi statementnya di in frame dong. Fokus pada apa sih Mas? Saya udah keburu bicara ini. Fokus pada tujuan bukan problem. Oke, kata Bu Bendung yang mengutip perkataan Pak Pres. Fokus pada tujuan bukan problem. Jadi stop membuang-buang waktu Anda pada masalah, apalagi sengaja menciptakan masalah. Itu orang toksik. Jadi singkirkan aja mulai sekarang.